Assalamualaikum coy. Mantap. Akhirnya setelah berhari-hari nggak riding, riding juga deh. Karena sore itu biasanya pasti hujan teman-teman. Ini 2 hari ini nih di Purbalingga ya khususnya ya. Itu 2 hari malam dari sore sampai pagi cuy. Itu hujan. Gila. Mantap. Kalau pagi sampai siang sih ini masih panas kayak gini ya, jadi masih aman. Tapi kemarin memang lumayan sibuk jadi nggak sempat riding. Knalpotnya halus sekali. Nah teman-teman, ini rencananya kita itu mau ngetes knalpot. Jadi ada temen yang komunikasi mau coba ngetes knalpot. Merek knalpotnya DTX House, itu dari Purbalingga juga, lokal juga. Nah untuk knalpotnya modelnya seperti apa, terus suaranya kayak gimana, mungkin nanti kita akan cek ya, karena aku pribadi juga belum tahu nih knalpotnya seperti apa. Dan ya mungkin karena memang knalpot racing ya, mungkin looknya ya kayak knalpot balap pada umumnya. Kalau suaranya juga mungkin ya lumayan. Nah tapi nggak tahu nih kalau ke Zetik 25R yang 4 silinder itu nanti keluarnya gimana suaranya, karena memang aku pribadi juga ini kan masih pakai knalpot Aero yang pakai DB killer ya, yang suaranya halus, sehalus sutra. Nah tapi nanti mungkin akan sedikit lebih bacot teman-teman. Ini kita posisi di alun-alun dan nggak jauh banget sih tempatnya dari sini, di daerah Kandang Gampang. Itu masih di daerah sentra industri knalpot lokal ya cuy, di daerah Sayangan, Kandang Gampang, apalagi ya di daerah sana lah pokoknya. Aku juga kurang terlalu paham, tapi ya Purbalingga memang banyak tuh usaha-usaha knalpot yang dimana ya tahu sendirilah, kita sedang ada perhatian khusus untuk knalpot brong yang terlalu berisik. Itu bisa disita, motornya bisa diangkut. Untuk semua motor ya cuy, dari motor kecil sampai moge mungkin ya, karena di beberapa kota moge juga ditangkap cuy. Aduh mantap coy. Nah mungkin kedepannya bisa lebih spesifik ya, karena kan tidak semua knalpot aftermarket itu brong. Namanya juga brong itu kan lebih ke knalpotnya itu dia nggak pakai saringan, benar-benar los. Jadi bahkan ada knalpot ya, contoh knalpot Toce itu benar-benar los, cuma pipa doang cuy. Ada Akrapovic juga sama, Akrapovic Megapon itu juga sama. Terus banyak lagi lah, saya juga kurang begitu paham. Itu pipa aja lurus loh, bisa bayangkan suaranya aja gempara apa. Nah kalau dirasa brong juga arahnya ke suara ya, brong mungkin ya. Tapi kalau memang sesuai dengan standar, ini kalau versiku ya nggak bikin berisik ya, why not. Nah itu yang kadang akhirnya jadi peluang buat pihak-pihak yang merasa bisa menindak itu untuk memanfaatkan itu. Waduh jalannya ini mau sampai ini di daerah Kandang Gampang apa ya? Iya. Nah ini di sini juga memang di sentra industri knalpot. Tadi teman-teman juga lihat ada beberapa produksi knalpot. Ini agak sedikit masuk katanya. Bengkel mana ya? Masuk ke UPT ini kalau nggak salah.
cek dulu ya cuy. Ini banyak ya, kita coba muter ya teman-teman. Nah banyak bola ini putih, kita balik aja. Ini salah satu produksi knalpot. Di sana juga hands egg house. Oke cuy, mungkin di sini katanya. Nah di sini apa ya? Ya betul di sini. Sama masnya. Ya mas, alhamdulillah. PWT mau nang ini ya? Maksudnya ya. Oke cuy, ini sudah ketemu sama yang rencananya mau ngetes. Nanti kita lihat knalpotnya bentuknya seperti apa. Nanti mungkin akan dipasang dulu. Tapi nanti saya juga nggak tahu nih apakah cuma silincernya aja apa sama feedernya sekalian. Ya nanti kita sambil jalan ya kita lihat. Oke cuy, wah berisik banget cuy. Ini lagi di pabrik knalpotnya. Ini untuk pabrik-pabriknya. Kita motornya di sana, nanti kita lihat motornya kita dulu ya. Lap. Yap, ini teman-teman bisa lihat banyak sekali mesin-mesin yang memang membantu sumber daya manusia di perusahaan knalpot di Purbalingga ini ya. Dan ini hasil-hasilnya. Dan ini buat apa nih aku nggak tahu ya. Ini mungkin buat ngepres deh. Kalau semisal sesuai dengan ukuran, sudah ada hitung-hitungannya ya mungkin ya. Nah ini nih hasil-hasilnya teman-teman. Di sini ada sambungan-sambungan pipa knalpot. Ini ada yang warnanya biru. Terus ini ada mesin, mungkin mesin bending ya di sini teman-teman. Karena di sini juga knalpotnya itu nggak asal-asal dilas seperti cacing ya. Mungkin kalau semisal mau request cacing ya nggak apa-apa, knalpot cacing maksudnya. Tapi ada juga yang requestnya bending. Ini salah satu atau mungkin beberapa ya hasil dari produk pabrik di Purbalingga. Bagus-bagus banget dan rapi-rapi banget cuy. Mantap. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat ada sambungan-sambungan pipa knalpot. Nah, ini bahan dasar knalpotnya ya, ini ya pakai stainless dan ini yang sudah dipotong, teman-teman. Dan potongannya rapi banget cuy. Mantap. Nah, itu kalau teman-teman bisa melihat ada pipa stainless panjang-panjang banget dan memang sesuai dengan ketebalan masing-masing ya. Ada yang mungkin ada tebel, ada yang mungkin nggak terlalu tebel. Wah ini mesin apa ya? Sebentar. Nah ini mungkin mesin bending nih. Knalpotnya dijepit terus habis itu dibengkok-bengkokkan, hasilnya yang ada di bawah itu mungkin. Nah mantap. Nah itu ada yang dilas juga dari bending dan ada yang di sudah ada mereknya itu. Dan kalau teman-teman tahu di sini juga ini enggak, modelnya itu bukan produk yang merek 1 atau 2 ya, karena di sini adalah mesin produksi. Biasanya mereka itu mendapatkan request dari seller ya atau toko-toko knalpot seperti Vilan, DX Generation dan lain-lain. Mungkin beberapa spare partnya mereka buatnya di sini. Nah, setelah itu baru deh di branding sama mereka. Jadi ini bahan dasarnya. Nih, apa nih? KLX stainless 50, mungkin ini sambungan untuk KLX ya, untuk CRF, terus Mio. Ini sambungan untuk Mio. Jadi semua produk dengan berbagai merek ini di sini ada semua teman-teman. Dan biasanya ini langsung keluar ini apa? R25. Ini R25. Jadi mungkin dari header ke silincer ya. Nah ini bisa dari sambungan ini
untuk membuat silincer yang racing. Wah keren, ada safety force-nya. Nah ini yang membuat produk dan kualitasnya itu terjamin ya, karena memang di sini ada safety force-nya, ada first aid kit-nya, dilarang merokok, ada tata kelola perusahaannya, dan ini sesuai dengan ini ya SOP ya, pakai sarung tangan, ada seragamnya, keren, profesional banget cuy. Nah teman-teman bisa bayangin di sini, ini di Purbalingga, dan ini salah satunya ya cuy. Nah ini yang rencananya mau dijadiin contoh ya, contoh model yang akan dipasang di motorku teman-teman, karena ini kan knalpot header dan silinder baru. Kalau semisal tidak dipasang di motor yang memang sesuai ya, takutnya nanti kan ada yang salah, ada yang nggak presisi. Makanya ini harus diukur dulu. Cara ngukurnya harus dipasang di knalpot. Nah nanti mungkin akan kita lihat cara pemasangannya, dan kita akan lihat gimana sih memang presisi atau tidak. Nah ini kalau semisal teman-teman lihat, ini lagi di lepas nih knalpot standarnya. Dan kalau teman-teman tahu, ini saya baru pertama kali ngelepas header ya. Ini ada 4 headernya, ini lagi di buka baut-bautnya. Katanya itu banget, alot banget, seret gitu. Karena masih belum masih ini sih ya, masih virgin mungkin. Nih masih kesusahan ini untuk ngelepas knalpot standarku. Ini kalau teman-teman tahu kan di motorku kan headernya itu standar, tapi silincernya atau ini ya belakangnya itu yang aku ganti. Jadi kalau semisal mau masang knalpot full system ya harus dilepas semuanya cuy. Nih sudah terpasang salah satu model knalpot yang nanti mungkin akan di branding ya cuy. Ini di sini masih kosongan, belum ada nama merek dari produknya. Ini lagi diukur-ukur apakah sesuai presisi atau tidak. Ini jenisnya hampir seperti Aero ProRes, jadi mungkin kalau dinyalain suaranya bacot banget ini biasanya. Ini dia looknya yang sudah terpasang, keren sih. Tapi jujur aku belum berani lah pasang knalpot bacot-bacot seperti ini dulu. Takutnya nanti ada yang silaturahmi, nanti ada yang hormat terus ditanyain SIM sama STNK. Terus endingnya disita knalpotnya. Aduh. Ya udahlah, kita nikmati dulu knalpot standarnya. Ini juga cuma buat fit and proper test aja, jadi nggak dipakai di jalan karena ini kan bentuknya dan jenisnya baru ya. Wah rapi banget beneran, ini rapi banget, dan ini modelnya bending ya, bukan las-lasan di header-headernya. Ini masih pakai DB killer cuy. Nah ini yang underbelly nih, bentuknya seperti mungkin ya Yoshimura Heptaforce ini bentuknya. Cuma pastikan karena setiap merek kan beda-beda ya. Dan inilah sudah ada mereknya saya, tapi nggak bisa lihat dengan jelas mereknya apa. Dan ini kalau di underbelly ini underbelly ya, underbelly ini biasanya itu tenaga bawahnya atau angkatan pertamanya itu kalau ditarik itu lebih galak biasanya. Mantap. Ini presisi banget, jadi kepengin. Nanti aja lah, gampang lah. Aduh keren banget nih, serius. Jadi belakangnya itu kopongnya itu kelihatan banget tuh ya kan. Wah bersih loh, clean. Mantap. Ini juga ada temenku ini, Mas Keong. Ini kebetulan juragane mandore lah ibaratnya. Mantap Mas Keong. Keren. Oke mungkin gitu aja cuy terkait dengan perjalanan kita hari ini.
Alhamdulillah ya, kita dapat ilmu baru dan teman-teman bisa tahu sekarang kualitas produk-produk yang ada di Purbalingga. Jadi nggak asal-asal buat ya. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, and subscribe. Dan komen-komen lah monggo kalau semisal kita mau diskusi untuk menjadi lebih baik, lebih berkembang, dan ilmunya jadi lebih bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.